Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM T 2019-7070. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan proposal yang telah saya buat yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Aktivitas Petani Jeruk di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Indonesia adalah negara yang mempunyai berbagai macam kebudayaan dan juga merupakan negara agraris. Negara agraris yaitu di mana mayoritas masyarakatnya adalah petani. Kabupaten Jember adalah salah satu daerah sentra produksi hortikultura di Jawa Timur yang mempunyai potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan. Perwujudan dari kebudayaan yaitu sesuatu yang diciptakan oleh manusia, di mana manusia sendiri sebagai makhluk yang berbudaya. Kebudayaan tersebut bisa berupa perilaku, benda-benda yang bersifat nyata, misalnya sistem pertanian yang ditujukan untuk membantu kelangsungan hidup manusia dalam kesehariannya. Kebudayaan dan pendidikan adalah bagian yang sangat terkait dan tidak terpisahkan, karena keduanya saling mendukung satu sama lain. Kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh di kehidupan masyarakat, sedangkan pendidikan merupakan hal yang wajib didapatkan setiap individu, karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebenarnya ya, tanpa kita sadari, matematika digunakan dalam kehidupan keseharian kita. Seperti yang pendapat Bishop, beliau menyatakan bahwa manusia merupakan suatu bentuk dari sebuah budaya yang telah terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, di mana pun mereka berada. Nah, matematika adalah bagian dari kebudayaan setiap kelompok masyarakat. Matematika yang berkembang di lingkungan masyarakat disebut etnomatematika. Jadi, etnomatematika sendiri menggambarkan penerapan matematika pada suatu kelompok budaya yang dapat diidentifikasi yang menggambarkan pengaruh kultural penggunaan matematika dalam aplikasinya. Nah, dari sinilah saya tertarik dan ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai etnomatematika yang bersangkut paut dengan aktivitas dalam bertani jeruk. Sehingga dilakukanlah pendekatan penelitian yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Aktivitas Petani Jeruk di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Yang pertama yaitu pengukuran luas lahan. Nah, etnomatematika yang muncul saat pengukuran lahan yaitu konsep bangun datar. Dari subjek penelitian yang diperoleh bahwa lahan yang dimilikinya menyerupai bangun datar segi 4, yaitu persegi panjang. Kok bisa tahu? Karena ini. Nah, ini kan ada panjang dan lebar. Nah, subjek penelitian melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut menggunakan alat meteran. Nah, luas lahannya yaitu seperempat hektar. Dan setelah diukur, ternyata panjangnya 75 meter dan lebarnya 50 meter. Maka dapat didefinisikan bahwa bentuk lahan tersebut adalah persegi panjang. Selanjutnya yaitu desain pola tanam. Etnomatematika pada saat petani menentukan pola jarak tanam dan menentukan pola tanam, muncul konsep etnomatematika, yaitu konsep pengukuran. Nah, ukuran yang digunakan oleh petani yaitu 5 meter kali 5 meter. Nah, etnomatematika yang muncul saat menentukan pola jarak tanam yaitu bangun datar segi 4, yaitu bentuk persegi ya untuk tiap bibit pohonnya. Jadi, ini menggambarkan lahan, luas lahan semua. Nah, untuk ini adalah tempat bibit pohon ditanam. Nah, untuk di samping-sampingnya ini adalah akan dijelaskan selanjutnya yaitu saluran irigasi. Jadi, yang putih ini adalah tempat saluran irigasi. Saluran irigasi dibuat dengan jarak per 2 pohon jeruk. Jadi, setiap menanam 2 pohon jeruk terdapat saluran irigasi. Jadi, sebelum penanaman pohon, si subjek penelitian melakukan pengukuran terlebih dahulu. Setelah itu, dibuatlah ukuran untuk saluran irigasi. Jadi, setelah saluran irigasi diukur, maka dibuatlah ukuran untuk tempat menanam bibit pohon jeruknya. Jadi, tidak semua lahan langsung diukur untuk menanam bibit pohon jeruk.
Jadi diukur saluran irigasinya terlebih dahulu. Barulah diukur luas lahan untuk menanam per bibit pohonnya. Kembali ya. Nah, ini lagi untuk panjang lebar lahannya, ini adalah 0,5 meter. Tapi untuk yang bagian samping ini lebih lebar. Karena apa? Karena emang sumbernya kan dari samping biasanya. Baru kan mengalir ke tengah. Jadi yang samping ini lebih lebar biasanya. Selanjutnya yaitu pemilihan bibit pohon jeruk. Bibit pohon jeruk. Pohon jeruk yang ditanam oleh subjek peneliti adalah jenis jeruk keprok. Nah, petani menghitung banyak bibit yang dibutuhkan dengan cara membagi luas lahan dibagi sesuai dengan luas jarak tanam bibit pohon jeruk. Nah, seperti yang digambarkan tadi ya, maka dihasilkan ini 140 bibit yang dibutuhkan untuk lahan seluas 1/4 hektar. Selanjutnya, pemupukan. Nah, di sini ada 3 jenis pupuk yang digunakan oleh si petani. Yang pertama yaitu TSP dengan harga 13.000 per kilo dan Pauska 10.000 per kilo, KNO 29.000 per kilo. Nah, tiap 1/4 kilo yang telah dicampur dari ketiganya bisa digunakan untuk memupuk 5 pohon jeruk. Nah, perbandingan kadar pupuknya yaitu 1:1:1. Jadi sama semua ya dari ketiga jenis pupuk tersebut. Nah, jika ada 140 bibit pohon yang ditanam, maka kita gunakan konsep matematika. Konsep matematika yang digunakan yaitu perbandingan senilai. Nah, ini. Kan tadi 1/4 kilo untuk 5 pohon. Maka untuk 140 pohon butuh berapa kilo? Ini ya. Maka kita hitung di sini jumlah pupuknya yaitu 1/4 kali 140 per 5 sama dengan 7 kilo. Jadi jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk 140 bibit pohon yaitu 7 kilo. Nah, jumlah pupuk per jenis. Jadi setiap jenis pupuk itu butuh berapa? Yaitu 7 dibagi 3. Yaitu butuh 2,33 kilo. Jadi dihitung nih dari harga per kilonya. Nih, untuk TSP sendiri 13.000 kali 23 kali 2,33 sama dengan 30.290. Nih, untuk Pauskanya 10.000 kali 2,33 sama dengan 23.300. Untuk KFO yaitu 29.000 kali 2,33 sama dengan 67.570. Jadi total keseluruhan yang dibutuhkan untuk setiap pemupukan yaitu 121.160. Jadi setiap kali pemupukan butuhkan pupuk sebanyak 7 kg dengan perkiraan jumlah harga sekitar 121.160. Nah, untuk waktu pemupukannya sendiri, subjek peneliti menyatakan tidak tentu karena beliau melakukan pemupukan setiap daun muda itu bersemi. Jadi tidak tentu berapa minggu sekali, berapa bulan sekali gitu. Jadi setiap ada daun muda yang bersemi, maka itu waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.